Ketika pemerintah bicara, rakyat bingung. Sebetulnya apa maksudnya? Sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya membuka dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Pernah nggak ketika teman-teman sedang menonton konferensi pers pemerintah ataupun menonton wawancara dari seorang representatif kepresidenan, dan setelahnya malah jadi bingung? Pernyataan disampaikan untuk meredakan, tapi malah memperkeruh. Alih-alih untuk memperjelas, malah menulut emosi. Alih-alih untuk membuka dialog, malah menutup pintu. Lantas dari sana saya mulai bertanya-tanya, apakah sebetulnya komunikasi pemerintah Indonesia ini buruk? Dan pertanyaan saya yang kedua, kalau pemerintah mengatakan A, tapi ternyata rakyat merasakan B, apakah dalam hal ini rakyat yang salah dengan tidak memahami ataupun pemerintah yang salah dalam menyampaikan? Tapi teman-teman, pada kenyataannya dari sana kita bisa melihat seringkali narasi yang dibangun oleh pemerintah tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Dan dari situ juga saya sadar bahwa komunikasi pemerintah bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Kalau komunikasi itu merupakan sebuah jembatan, tapi kenapa pada kenyataannya kita malah semakin jauh dari yang seharusnya memimpin kita? Hari ini kita hidup di era informasi, tapi kenyataannya kita malah sering kekurangan informasi. Atau bahkan lebih tepatnya, kita sering mendapatkan informasi yang membingungkan. Seringnya pemerintah Indonesia menyampaikan informasi ataupun pernyataan yang cenderung kontradiktif, multitafsir, dan juga tidak empatik. Padahal seharusnya komunikasi pemerintah itu hadir di tengah-tengah rakyatnya bak sebuah jembatan. Namun sangat disayangkan, akhir-akhir ini jembatan tersebut hadir malah untuk membatasi dan bukan untuk mendekat. Kita lihat belum lama ini banyak pernyataan yang dilontarkan dari pemerintah ataupun representatif kepresidenan yang justru memancing amarah publik. Kita ambil contohnya, belum lama ini salah satu media di Indonesia, yaitu Tempo, mendapatkan teror kepala babi dari seseorang yang tidak dikenal. Dari situ tentunya hadir respon dari pemerintah. Namun bukannya memberikan respon yang baik, Bapak Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang tentunya merupakan representatif presiden justru menyampaikan pernyataan yang memancing amarah publik. Beliau mengatakan kenapa tidak dimasak saja. Dan dari sana tentunya muncul efek ataupun dampak dari pernyataan tersebut. Publik menjadi bingung, spekulatif, dan juga sinis. Tentunya teman-teman, ini bukan masalah kecil. Di tengah krisis seperti ini, seharusnya komunikasi pemerintah hadir untuk meredakan. Komunikasi pemerintah seharusnya hadir bak jangkar stabilitas. Namun ketika jangkar tersebut goyah, maka kapal bernama kepercayaan publik juga akan ikut karam. Bahkan dalam salah satu acara Sarasen Ekonom, Bapak Presiden Subianto juga menyatakan bahwa beliau bertanggung jawab atas kelalaian komunikasi pemerintah belakangan ini. Berikut cuplikan videonya. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya. Dari sana teman-teman, sebetulnya kita punya secercah harapan bahwa sejatinya pemerintah Indonesia ingin mewujudkan komunikasi yang harmonis dan sinergis kepada rakyatnya. Hal ini sejalan dengan artikel berikut, di mana fondasi utama dari komunikasi yang mewujudkan good governance melibatkan 3 pihak, yaitu pemerintah, rakyat itu sendiri, dan juga institusi swasta. Di mana ketika ketiga unsur ataupun pihak ini saling berkolaborasi, maka bukan tidak mungkin komunikasi dengan mewujudkan good governance dapat terlaksana. Karena model komunikasi ini merupakan komunikasi yang mengedepankan keterbukaan,
partisipasi, dan juga tanggung jawab besar. Selanjutnya kita bahas dampak dari komunikasi pemerintah saat ini. Yang pertama tentunya muncul distrust ataupun ketidakpercayaan dari publik. Yang kedua, ruang untuk penyebaran disinformasi dan juga hoax semakin mudah karena adanya vacuum of clarity, di mana vacuum of clarity merupakan kondisi adanya kekosongan kejelasan yang menyebabkan penyebaran hoax ataupun disinformasi semakin mudah. Dan yang ketiga, masyarakat cenderung akan mengambil kesimpulan sendiri, di mana kita tidak memungkiri hal ini dapat berpotensi adanya kekeliruan dan juga lain sebagainya. Sehingga teman-teman, komunikasi yang buruk itu bukan sekedar salah kata, ia menciptakan ruang bernama hoax, kebingungan, dan juga ketidakpercayaan. Bayangkan ketika pemerintah tidak dapat menyampaikan kebijakan yang disusun dengan baik kepada masyarakat, dan ketika jawaban tersebut datang dari grup WhatsApp yang isinya teori konspirasi, maka krisis kedua akan dimulai, yaitu krisis informasi. Dan dari sana akan muncul sikap-sikap sinis dari masyarakat kepada pemerintah, dan kredibilitas yang dibangun bertahun-tahun oleh pemerintah akan lenyap dalam hitungan detik. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi, teman-teman? Karena pemerintah masih terlalu nyaman dengan cara komunikasi secara satu arah. Sampaikan informasi, kemudian selesai. Rakyat diminta untuk mendengarkan dan bukan untuk berdialog. Bahkan dalam sejarah pemerintah Indonesia, tidak sedikit kebijakan pemerintah yang minim partisipasi publik. Seperti contohnya, yang pertama, pembahasan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, pembahasan mengenai proyek strategis nasional. Yang ketiga, pembahasan mengenai Undang-Undang IKN. Dan yang keempat, pembahasan mengenai TAPERA. Padahal teman-teman, komunikasi yang efektif tentunya bukan hanya soal menyampaikan, tetapi juga soal mendengarkan. Hal ini sejalan dengan apa yang saya kutip pada buku Berbicara Itu Ada Seninya karya Aussulian. Dalam kutipan tersebut disebutkan bahwa teknik terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan. Padahal sekarang rakyat juga bukan hanya perlu mengetahui apa yang terjadi, tapi juga perlu tahu kenapa dan apa dampaknya buat saya. Dan teman-teman, di tengah krisis seperti ini, pernyataan yang penting itu adalah pernyataan yang tenang, empati, dan juga dapat menjelaskan. Namun sangat disayangkan kenyataannya kita mendapatkan pernyataan yang kaku, defensif, dan juga cenderung menyalahkan rakyat. Berikut merupakan contoh pernyataan yang sangat disayangkan keluar dari sosok yang merupakan representatif dari Republik Indonesia. Salah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang masalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan GovTech kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di Peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Teman-teman, kita tetap harus yakin dan percaya bahwa pemerintah bisa belajar, bahwa pemerintah bisa memperbaiki. Sudah banyak negara yang mengedepankan komunikasi berbasis empati dan juga transparansi, sehingga pemerintah Indonesia harus mulai dengan mendengarkan, bukan hanya perlu menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan, tetapi juga dengan mengetahui apa yang masyarakat perlu tahu. Sehingga dari sana pemerintah perlu membangun narasi publik yang jujur, empatik, dan juga konsisten. Kemudian yang kedua, pemerintah perlu mengedepankan orang-orang yang profesional dan juga terpercaya sebagai representatif dari kepresidenan. Dan yang ketiga, pemerintah perlu untuk melibatkan masyarakat dalam berdialog dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Sudah saatnya teman-teman kita menyadari bahwa kekuasaan ataupun negara yang besar perlu telinga yang lebih besar, sehingga pemerintah tidak bisa bersikap defensif, tidak bisa bersikap reaktif, dan tidak boleh bersikap represif. Bayangkan jika kebijakan-kebijakan pemerintah disampaikan secara jujur, terbuka, dan juga transparan. Bayangkan jika setiap representatif kepresidenan dapat menyampaikan dengan tenang dan juga berempati. Dan bayangkan jika kebijakan-kebijakan pemerintah melibatkan dialog publik dalam prosesnya. Sehingga bukan tidak mungkin teman-teman bahwa kepercayaan publik yang kini mulai runtuh dapat dibangun kembali. Saya pribadi percaya pemerintah dapat berlaku bijak bukan dari seberapa rumit bahasanya, tapi dari seberapa jujur dan manusiawinya dia dalam berbicara. Kami cuma minta, jelaslah saat berbicara, jujurlah saat salah, dan ingat, kami yang mendengarkan ini adalah manusia, bukan NPC. Karena sejatinya komunikasi adalah jalan dua arah, sehingga sudah saatnya pemerintah berhenti membangun panggung dan mulai membangun jembatan. Saya Muhammad Hasan dari Teknik Industri Universitas Diponegoro.